Korupsi di Indonesia telah menyebar secara luas dan sistemik. Kejahatan ini telah meracuni dan menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pemberantasan yang selama ini dilakukan hanya bersifat parsial dan tidak komprehensif, yang mana hasilnya kurang efektif untuk mengurangi korupsi di Indonesia. Akuntabilitas kinerja merupakan garda depan menuju good governance berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Dengan akuntabilitas dan transparansi publik, diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab pejabat publik kepada rakyat. Akuntabel. Akuntabilitas dalam konteks ASN adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Dalam konteks akuntabilitas, penerapan perilaku akuntabel dilakukan dengan cara melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dalam lingkup organisasi maupun lingkungan kerja ASN, terdapat 5 langkah yang dapat dilakukan, yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan, melakukan implementasi dan memantau kemajuan, memberikan laporan hasil secara lengkap, serta melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan. Dalam arahan Bapak Menteri PUPR, ASN PUPR harus menerapkan 4 Big No's sebagai panduan akuntabilitas dan integritas dalam lingkungan Kementerian PUPR. Yang pertama, no bribery, atau tidak ada suap menyuap atau pemerasan, no kickback, tidak menerima komisi tanda terima kasih dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, no give, tidak boleh ada pemberian yang bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan yang terakhir, no luxurious lifestyle, tidak boleh ada penyambutan atau jamuan yang berlebihan. Perilaku akuntabilitas tadi dapat menumbuhkan fondasi utama yaitu integritas. Jika telah dimiliki secara baik oleh ASN, maka core value selanjutnya yaitu kompeten. Seorang ASN dituntut untuk memiliki perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Standar kompetensi seorang ASN meliputi kompetensi teknik, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural yang ditunjukkan melalui panduan perilaku, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan belajar yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Oleh karenanya, konsep belajar learn, unlearn, relearn dapat menjadi salah satu cara ASN untuk tetap mengembangkan kompetensi. Merujuk kepada prinsip pembelajaran tersebut, untuk menjadi seorang ASN pembelajar khususnya insan PUPR dapat dilakukan dengan berkontribusi secara aktif dalam setiap pekerjaan, mau belajar dalam setiap tuntutan perubahan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya, mengembangkan kompetensi sesuai dengan jabatannya, bertanggung jawab atas pekerjaan sesuai dengan keahliannya, berpikir kritis sebelum mengambil keputusan, membagikan ilmu sesuai dengan kemampuan, dan bekerja dengan value dan menjunjung jati diri insan PUPR. Sebagai insan PUPR, saya berkomitmen untuk terus bekerja dengan penuh integritas dan senantiasa meningkatkan kompetensi diri maupun kompetensi orang lain.